Pada segmen video ini, saya akan membahas mengenai elemen gambar teknik, standar gambar teknik, serta fungsi dan peralatan dari gambar teknik. Gambar teknik terdiri dari dua elemen, yaitu bahasa gambar dan bahasa tulisan. Misalkan suatu objek seperti ini akan memiliki gambar teknik seperti ini. Yang ini adalah bagian tampak atas, dan yang bawah adalah bagian tampak depan. Gambar teknik ini memiliki bahasa gambar yang menjelaskan bentuk dari suatu objek yang ditunjukkan seperti garis merah ini, dan akan memiliki bahasa tulisan yang menjelaskan ukuran, lokasi, dan spesifikasi dari objek yang ditunjukkan oleh garis biru ini. Standar dalam gambar teknik. Gambar teknik harus mempunyai aturan yang dapat dipahami oleh seorang yang ahli, sehingga perlu adanya standarisasi. Standarisasi yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama. Untuk kuliah ini, aturan atau standar yang digunakan adalah standar dari ISO. Tujuan dari standarisasi ini adalah untuk memberikan kepastian, serta untuk menyeragamkan penafsiran, untuk memudahkan komunikasi teknik, dan yang terakhir adalah memudahkan kerjasama antar perusahaan. Standarisasi ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dan kerugian. Contohnya adalah yang pernah terjadi di NASA pada tahun 1999, yaitu suatu kejadian yang dinamakan NASA Measuring Failure, di mana terjadi kecelakaan pesawat orbit NASA senilai $200 juta yang jatuh di permukaan planet Mars. Kejadian ini diakibatkan adanya dua tim yang menggunakan sistem ukuran yang berbeda. Yang satu menggunakan US Metric System yang biasa digunakan oleh Amerika seperti ukuran dalam feet dan pound, sedangkan tim yang lainnya menggunakan standar ukuran internasional seperti meter dan gram. Ini adalah kode standarisasi yang digunakan. Setiap negara dapat memiliki standar yang berbeda-beda. ISO biasanya digunakan oleh internasional secara umum. Amerika biasanya menggunakan kode yang berbeda yaitu ANSI. Jepang biasa menggunakan JIS. Inggris biasa menggunakan British Standard. Australia biasa menggunakan Australian Standard. Dan Jerman juga mempunyai kode standarisasi yang berbeda. Fungsi dari gambar teknik yaitu sebagai penyampaian informasi dari desainer atau engineer ke bagian produksi dan bagian yang lainnya. Selain itu, sebagai bahan dokumentasi dari sebuah benda atau sebuah pabrik, sehingga akan mudah apabila dilakukan ekspansi pabrik. Dan yang terakhir adalah sebagai peningkat daya berpikir untuk perancang. Jadi gambar teknik dapat digunakan oleh perancang untuk mencari ide-ide baru. Ini adalah peralatan yang digunakan dalam kuliah gambar teknik. Yang pertama adalah kertas gambar. Untuk praktikum biasanya menggunakan kertas berukuran A3, dan untuk tugas-tugas biasanya menggunakan ukuran kertas A4. Yang kedua adalah pensil gambar. Yang biasa digunakan adalah pensil yang berjenis HB. Kemudian Anda juga membutuhkan penggaris. Bisa menggunakan penggaris yang berbentuk siku, segitiga sama kaki, dan juga menggunakan segitiga yang berukuran 30 derajat dan 60 derajat. Kemudian dibutuhkan juga busur derajat. Selain itu membutuhkan jangka dan juga penghapus dan juga peralatan lainnya. Ini adalah ukuran kertas gambar. Jadi ukuran kertas gambar yang digunakan dalam praktikum yaitu ukuran A3 mempunyai ukuran 2 kali dari kertas ukuran A4. Kemudian ukuran kertas A2 mempunyai 2 kali ukuran dari A3. Begitu pula selanjutnya, dan yang paling besar yaitu ukuran dari kertas A0. Dalam menggambar di dalam kertas gambar, tidak boleh gambar itu berukuran terlalu kecil
atau terlalu besar. Yang paling pas adalah menggambar dengan ukuran yang mempunyai space yang cukup untuk ditambahkan ukuran-ukurannya nanti. Dan yang ini adalah contoh dari kepala gambar atau dinamakan juga etiket. Ini adalah contoh gambar dengan ukuran yang pas. Sehingga nantinya akan cukup untuk ditambahkan dimensi ukuran seperti ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membuat Anda menjadi lebih memahami terhadap materi dan selalu jaga kesehatan Anda.